Hai anak-anakku sekalian, selamat datang pada pertemuan kita yang keempat. Hari ini kita akan mendalami materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, jadi secara garis besar, turunan sebuah fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, itu sebenarnya hanya berkaitan dengan dua bentuk dan dua rumus. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi dua bentuk itu yaitu bentuk dasar dan bukan bentuk dasar, ya. Yang bukan bentuk dasar itu namanya bentuk aturan rantai. Jadi ada dua bentuk dasar dan bentuk aturan rantai. Dan dua rumus, yaitu rumus perkalian dan rumus pembagian. Jadi kalau kalian dapat soal, kalian harus tentukan dulu, harus klasifikasikan dulu. Soal ini nih, dia bentuk dasar atau bukan. Kalau bentuk dasar, kan sudah ada rumusnya. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin. Turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Kayak gitu. Jadi sudah ada rumus patennya untuk turunan untuk bentuk dasar. Enak. Kalau begitu kan tinggal hafal saja sudah tahu. Tapi kalau bukan bentuk dasar, kalau dia itu bukan bentuk dasar, berarti kita harus mengerjakannya menggunakan aturan rantai. Nah, setelah itu, kalau kalian dapat soal, kalian juga harus klasifikasikan soal itu dulu. Apakah soal itu adalah bentuk perkalian, atau bentuk pembagian, atau bukan keduanya. Kayak gitu ya. Jadi, kalau dia bentuk pembagian, itu berarti harus pakai rumus pembagian. Kalau bentuknya perkalian, pakai rumus perkalian. Kayak gitu. Tapi kalau dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang, berarti dia pasti pakai aturan rantai atau bentuk dasar. Oke. Nah, dalam menggunakan rumus perkalian dan pembagian pada turunan trigonometri, kadangkala kalian akan membutuhkan beberapa identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri ini sudah kalian pelajari itu dari kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 itu pelajarinya di matematika wajib. Kalau di kelas 11 ada juga di matematika minat. Ya, identitas trigonometri itu ada banyak, ada beberapa, tapi di sini Ibu sertakan dua dulu ya. Yang pertama itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Yang kedua itu namanya sudut rangkap, yaitu sin 2X itu nilainya sama dengan 2 sin X cos X. Oke, nanti baru kalian mengerti cara gunakannya. Sekarang kita pelajari dulu ya soal-soalnya. Nah, kemarin kan kalian sudah pelajari soal juga. Hari ini mendalami lagi. Nah, soalnya sama, tapi ya ada yang lebih sulit lagi di sini. Kita mendalami. Namanya mendalami berarti kita mengerjakan juga soal-soal yang lebih sulit supaya kita semakin mengerti. Oke, kalian lihat soal yang pertama dari A sampai G. Seperti yang Ibu bilang, sebelum kita kerja, kita harus klasifikasikan dulu. Ini soalnya apa? Ini soal bentuknya apa? Kayak gitu. Nah, kalian lihat ada 3 kotak yang sudah Ibu buat. Kita akan mengelompokkan soal-soal tersebut berdasarkan bentuk dan rumusnya. Ternyata, kalau kalian lihat soal yang soal A itu min 12 cos buka kurung 4X tambah 1. Nah, itu buka kurung 4X tambah 1 berarti kan ada koefisiennya, ya kan? Berarti itu bukan bentuk dasar, berarti aturan rantai ya. Kalau yang B, Y sama dengan sin X cos X. Nah ini, kalian harus lihat antara sin X dan cos X
tidak ada tanda tambah dan kurang. Berarti itu kali ya. Ingat, sin X, cos X. Berarti itu sin X kali cos X. Sehingga yang B ini masuk di turunan perkalian. Kalau C, fx sama dengan tan X tambah sin buka kurung 3X tambah 2. Nah, ada tanda tambah. Berarti ini bukan perkalian. Ada 2 suku di sini ya berarti. Nah, ini masuk di aturan rantai. Yang bagian D, fx sama dengan sin 2X cos 3X kuadrat kurang 4. Nah, antara sin dan cos tidak ada tanda tambah dan kurang, berarti itu perkalian. Oke, yang E, fx sama dengan sin X per sin X tambah cos X. Nah, kalian sudah tahu, sudah Ibu jelaskan di pertemuan ketiga yang lalu, jika dia dalam bentuk pecahan, ya, pecahan kayak begini, berarti itu pasti pembagian. Sama kayak yang G, Y sama dengan cos 5X per sin X, itu juga pasti pembagian ya. Kalau yang F itu perkalian, karena tidak ada tanda tambah atau kurang antara sin dan cos. Oke, sekarang kita akan bekerja dari yang A. Oke, A ini adalah turunan aturan rantai ya. Kalau aturan rantai berarti kita harus misalkan yang 4X tambah 1 kita misalkan menjadi U. Oke, aturan rantai. Jadi kita misalkan U-nya adalah 4X tambah 1. Lalu turunan dari U-nya sendiri berarti U aksen sama dengan 4X itu turunannya 4. 1 diturunkan jadi 0. Konstanta itu turunannya 0, sehingga 4 tambah 0 yaitu 4. Oke, terus turunannya cos adalah min sin ya, di rumus dasar. Sehingga, untuk menurunkan, aturan rantai itu berarti cosnya rubah jadi min sin, terus kita tambahkan U aksen di belakang ya. Selalu kalau aturan rantai itu selalu ada U aksen di bagian belakangnya. Berantai namanya. Jadi Ibu ulang, sehingga ini kan soalnya Y sama dengan min 12 cos 4X tambah 1. Nah, turunannya adalah min 12-nya tetap, terus cos-nya kita rubah. Turunan cos adalah min sin. Jadi, cos berubah jadi min sin 4X tambah 1, terus dikali dengan turunannya U. Turunan U tadi berapa? 4 ya, sehingga min 12, jadi min kali min itu plus ya, jadi sudah plus, sudah tidak ada min lagi. Jadi 12 sin 4X tambah 1 dikalikan 4. Nah, 12 itu kalikan dengan 4, jadi 48. Jadi jawabannya adalah 48 sin 4X tambah 1. Kayak gitu aja ya. Jadi selalu itu turunan U yang di paling belakang pasti kita kalikan dengan yang paling depan. Oke. Bagian yang nomor B sekarang itu turunan perkalian. Sin X dikali cos X ya. Jadi kalau kayak gini pasti yang di depan adalah U, yang di belakang itu V. Ini. Jadi sin X kita misalkan U, cos X-nya kita misalkan V. Lalu kita turunkan. U-nya adalah sin X, turunan dari sin itu cos. Kalau V-nya adalah cos X, turunan dari cos adalah min sin. Ya? Jadi, turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin. Sekarang, kita masukkan ke rumusnya. Karena ini perkalian, kita pakai rumus perkalian. Rumus perkalian apa? Masih ingat tidak? Rumus perkalian pada pertemuan ketiga yang lalu, Ibu sudah bahas. Jadi, jika Y-nya kan sin X, cos X. Rumus perkalian itu
U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Tinggal kalian masukkan U aksennya tadi apa? U aksennya itu cos. Nah, berarti cos dulu. Terus dikalikan V. V-nya itu cos lagi. Kebetulan sama ya. Terus ditambah U. U itu apa? Sin. Sin X. Dikali V aksen. V aksennya min sin X. Nah, ingat kalau min selalu pakai dalam kurung ya. Karena ini perkalian, jadi harus dalam kurung. Pokoknya apapun itu kalau dia negatif harus dalam kurung. Nah, tinggal kita kali. Ternyata bisa dikali. Cos kali cos itu cos kuadrat. Sin kali sin juga sin kuadrat. Nah, min itu min kali plus. Hasilnya min. Jadi kurang kayak gitu. Jadi jawabannya adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Oke. Kalau misalnya tidak bisa dikali ya nggak usah dikali. Tapi kan ini sama-sama cos dengan cos. Cos kali cos itu cos kuadrat. Sin kali sin itu sin kuadrat. Kayak begitu. Kalau tidak bisa dikali, tidak usah dikali ya. Nanti ada soal yang tidak bisa dikali, nanti Ibu jelaskan sebentar. Oke, sekarang soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, yang C, fx sama dengan tan x ditambah sin 3x tambah 2. Ada tanda tambah, berarti ini bukan perkalian, tapi aturan rantai. Nah, aturan rantai 2 suku ya namanya. Aturan rantai 2 suku atau suku 2 itu sama. Oke. Ada 2 suku di sini, sehingga karena ada 2 suku, maka kita misalkan saja dengan AX dan BX. Kalian boleh pakai misalkan dengan huruf-huruf apa terserah kalian ya. Tapi kalau rumus perkalian dan pembagian, pakai saja U dan V. Tidak boleh dirubah. Tapi kalau yang lain, kalian bisa pakai U juga bisa, V juga bisa, pakai AB terserah. Oke. Sekarang kita misalkan A. Ibu misalkan itu yang di depan yang A. Yang di depan itu yang mana? X, yang tan X. Tan X-nya ibu misalkan A, lalu sin 3X tambah 2 ibu misalkan B. Nah, yang A dulu yang kita kerjakan ya. AX sama dengan tan X. Nah, tan X itu bentuk dasar. Bentuk dasar itu X-nya X saja, tidak ada angka-angka lain, tidak pakai pangkat ya. Kalau tan 2X itu bukan bentuk dasar, tapi kalau tan X itu bentuk dasar. Nah, kalau bentuk dasar berarti ada rumusnya. Tinggal kalian lihat di pertemuan ketiga, itu Ibu sudah kasih rumus-rumus untuk bentuk dasar. Jadi turunan dari tan adalah sekant kuadrat X. Kalau bentuk dasar enak, sudah ada, jadi tinggal ditulis saja, tidak usah dicari-cari. Nah, sekarang yang bagian kedua ini yang sin 3X tambah 2. Sin 3X tambah 2 itu berarti bukan bentuk dasar, sehingga kita harus pakai aturan berantai. Aturan rantai berarti kita misalkan U. 3X tambah 2 itu kita misalkan jadi U. Lalu kita turunkan. 3X turunkan jadi 3. 2-nya jadi 0 ya, jadi Ibu tidak tulis lagi 0. Karena kalian sudah tahu, sehingga turunannya 3 saja. Lalu, berarti turunan dari B adalah sin kan berubah jadi cos. Turunan sin kan cos. Jadi cos 3X tambah 2 terus dikali dengan U aksennya, yaitu 3. Jadi 3-nya kasih ke depan. Ibu kan selalu bilang, yang paling belakang itu kalikan ke depan. Nah, 3 cos 3X tambah 2. Kayak gitu. Sekarang, kalau aturan rantai suku 2 kayak gitu, jawaban akhirnya adalah tinggal kita gabungkan saja jawaban dari kedua suku tersebut. Gabungkan saja. Yang pertama kan tadi kita sudah dapat sekant kuadrat X. Yang kedua kita sudah dapat 3 cos 3X tambah 2. Tinggal kita gabungkan pakai tanda tambah karena soalnya tambah. Kalau soalnya kurang, gabungkan pakai tanda kurang, kayak gitu. Jadi jawabannya ini. Oke, begitu ya. Sekarang soal selanjutnya. Soal yang bagian D.
Nah, ini turunan perkalian ya. Karena di antara sin dan cos tidak ada tanda tambah, tidak ada tanda kurang. Oke, yang di depan U, yang di belakang V. Kita turunkan yang U dulu. UX itu sin 2X. Nah, ada angka 2 di situ, berarti ini bukan bentuk dasar. Sehingga kita misalkan 2X-nya adalah U. Jadi turunan dari 2X itu adalah 2. Sehingga U aksennya, turunan dari U-nya adalah sin, kita rubah jadi cos, karena turunan sin itu cos 2X, lalu kita kalikan dengan 2. Nah, 2 itu kasih ke depan, jadi 2 cos 2X. Ibu sudah jelaskan bahwa 2 ini tidak bisa kita kalikan dengan 2X-nya ya. Jadi 2 yang paling belakang kasih ke depan saja. Oke, itu U. Sekarang yang V. V juga ternyata bukan bentuk dasar ya. Jadi kita pakai aturan rantai. Kita misalkan U. U-nya adalah 3X pangkat 2 kurang 4. Sehingga kita turunkan menjadi dapat 6 dari mana, masih ingat? 3 dikalikan 2 ya. 3 kali 2 6. Terus pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1 jadi 1 ya. Jadi turunannya adalah 6X. Terus 4 itu kan konstanta, diturunkan jadi 0. Sehingga turunan dari U adalah 6X. Nah, berarti V aksennya adalah apa? Cos berubah jadi apa? Min sin. Turunan dari cos adalah min sin. Jadi min sin 3x kuadrat kurang 4. Terus kita kalikan dengan 6x yang tadi. Sehingga 6x-nya kasih ke bagian depan. Jadi min 6x sin 3x kuadrat kurang 4. Oke, seperti itu. Sekarang, karena ini perkalian, berarti kita harus pakai rumus perkalian. Rumus perkalian adalah U aksen V ditambah U V aksen. Oke, tinggal kita substitusi. U aksennya tadi 2 cos 2x. Terus V-nya tadi cos 3x kuadrat kurang 4. Tambah U sin 2x. Terus dikalikan V aksen. V aksennya tadi min 6x sin 3x kuadrat kurang 4. Ingat, kalau min negatif harus dalam kurung ya. Oke, lanjut. Kita lihat di sini ada yang bisa kita kali atau tidak. Kalian perhatikan bahwa ternyata tidak ada yang bisa kita kali. Kayak gini, ini cos 2x, ini cos 3x pangkat 2 kurang 4. Kita tidak boleh kali karena beda sudutnya, sehingga ibu tulis saja tetap, tidak ada perubahan. Ya, lalu selanjutnya yang sebelah juga, ini sin 2x, yang ini sin 3x kuadrat kurang 4. Beda ya. Kalau beda tidak bisa kita kali juga. Sehingga, nah, min 6x ini ibu kasih ke depan aja. Karena dia bukan sin, dia bukan cos ya. Dia itu aljabar. Jadi ibu taruh di depan saja. Plus kali min itu min. Jadi langsung jadi kurang. Jadi, jawabannya seperti ini. Ini yang tadi ibu maksud. Kalau tidak bisa dikali, tidak usah dikali. Kalau yang sebelumnya kan sin x kali sin x kan sama-sama x, jadi bisa dikalikan. Kalau ini beda, jadi beda. Satunya 2x, yang satunya 3x kuadrat kurang 4, jadi tidak bisa dikali. Ingat ya, kalau tidak bisa dikali ya tulis saja begitu. Oke. Jadi itu jawabannya. Oke, sekarang yang nomor yang kelima. Nah, kalian lihat nomor kelima ini ternyata adalah pembagian. Pembagian ini yang di atas itu U, yang di bawah V ya. U-nya adalah sin X. Nah, sin X itu kan bentuk dasar. Karena X saja, tidak ada angka-angka. Berarti ada, kalau sin X diturunkan jadi cos X. Ya, kayak gitu. Sekarang yang V itu yang di bagian bawahnya, sin X tambah cos X ya. V, nah ini dia.
Vx sama dengan sin X tambah cos X. Nah, ini juga bentuk dasar. Karena X saja. Sehingga diturunkan menjadi sin itu turunannya cos X. Cos X turunannya min sin. Nah, min itu pakai dalam kurung ya, ingat. Sehingga nanti plus kali min itu min. Jadi kurang. Jadi jawabannya cos X kurang sin X. Oke, kita sudah dapat kita sudah dapat turunannya U, sudah dapat turunannya V. Mari langsung kita masukkan ke rumusnya. Nah, kalian lihat rumus pembagian nih. Rumus pembagian, masih ingat kan pertemuan lalu? U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Oke, masukkan U aksennya tadi cos X, ini Ibu sudah tulis. Terus Vx-nya tadi adalah sin X tambah cos X. Karena dia dua suku, Ibu taruh dalam kurung ya. Lalu kurang UX. U-nya adalah sin X. Selanjutnya dikalikan dengan turunan dari V. Turunan dari V tadi cos X kurang sin X. Nah, anak-anakku sekalian, karena dua suku jadi dalam kurung kayak gitu ya. Lalu kalau ada yang dalam kurung kayak begini, berarti kita harus kali masuk. Kali masuk itu kayak gimana? Berarti nanti cos X dikalikan sin X, terus cos X dikalikan cos X. Lalu yang sebelahnya juga, min sin X dikalikan cos X, min sin X dikali min sin X. Nah, Ibu sudah buat ini di sebelahnya, kalian perhatikan. Nah, ini jadi kayak begitu, kayak tadi. Jadi cos X kali sin X, terus cos X kali cos X. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Cos X kali sin X itu karena dia beda, jadi tulis aja cos X sin X. Yang tadi Ibu bilang ya, kalau beda jangan dipaksakan. Lalu yang kedua, cos X dikalikan cos X. Nah, ini kan sama-sama cos X, cos X. Jadi, jawabannya adalah cos kuadrat X. Ini. Gitu. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini yang sering salah. Anak-anak sering salah di sini. Jadi ini bacanya adalah min sin X ya, bukan sin X saja. Jadi min sin X dikali cos X itu kan beda. Sin dengan cos beda, jadi ditulis saja sin X cos X. Lalu min sin X dikali min sin X, min kali min itu plus. Sehingga di sininya plus. Jadi sin kali sin itu sin kuadrat X, sehingga plus sin kuadrat X. Kayak gitu. Nah, sekarang yang bagian pembilang, kalian lihat yang bagian pembilang, V kuadratnya tadi, nah V-nya itu kan sin X tambah cos X itu pangkat 2. Kalau di aljabar kita tidak usah uraikan, tidak apa-apa, tapi kalau trigonometri kita harus uraikan. Uraikannya berarti kalian lihat di sebelah sini. Nah, ini dia. Diuraikan ini, sin X ditambah cos X pangkat 2, berarti itu artinya adalah dikalikan 2 kali. Sin X tambah cos X dikalikan sin X ditambah cos X. Terus kita kali kayak tadi. Jadi, ini Ibu sudah kasih tanda-tanda yang mana yang pertama, kedua, kalian lihat ya. Jadi sin X kali sin X, terus sin X kalikan cos X. Selanjutnya cos X kali sin X, lalu cos X dikalikan cos X. Oke, kita akan tentukan hasilnya ya. Sin X dikalikan sin X itu sin, karena sama jadi bisa dikali ya. Jadi sin kuadrat X. Tambah. Yang kedua sin X kali cos X. Nah, sin kali cos kan beda. Berarti tidak usah dikali. Tidak usah tetap aja sin X cos X gini. Kalau beda tidak bisa kita kalikan ya. Lanjut. Yang ketiga cos X kali sin X. Nah, itu tetap. Karena beda jadi ya cos X sin X. Gitu ya. Terus yang terakhir cos dikalikan cos, karena sama jadi bisa cos kuadrat X.
Nah, Ibu mau tekankan begini. Kalian lihat, yang ini cos X sin X. Terus yang sebelahnya ini sin X cos X. Itu sebenarnya sama saja ya, cuma posisinya satu di depan, satu di belakang. Itu sama ya, ingat. Kosin itu sama dengan sin cos. Ini lagi ada di bawahnya nih, sin cos dengan kosin. Itu sama ya, hanya kita tulisnya tadi satu depan satu belakang, tapi itu sama. Kalau sama itu bisa dikurang ya, kalau angkanya kalau sama dikurang jadi 0 ya, ingat. Kalau ditambah jadi 2. Kayak X tambah X jadi 2X. Kalau X kurang X 0. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke penjelasan di sebelah. Nah, Ibu sudah tulis yang tadi yang barusan kita hitung-hitung itu, Ibu sudah tulis di sini. Ini yang tadi, yang di bawahnya juga ya. Sekarang Ibu pindahkan, Ibu urutkan yang Ibu satukan posisinya. Yang cos kuadrat X itu Ibu temukan di belakang, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X, Ibu taruh di belakang. Nih. Yang di bawahnya juga sin kuadrat X dengan cos kuadrat X itu Ibu taruh di bagian belakang, posisinya di belakang. Terus, nah ini yang tadi Ibu bilang nih, yang Ibu coret tanda merah ini. Ibu coret karena nilainya 0 ya, kan sama. Sin X cos X dan sin X cos X kan sama, jadi dikurang hasilnya 0, ya kan? Nah, sementara yang di bagian bawahnya kalian lihat, sin X cos X kita tambahkan dengan sin X cos X karena dia sama persis, jadi jawabannya nanti adalah 2, ada angka 2 di depannya. Kayak tadi Ibu contohkan, X tambah X itu 2X. A tambah A, 2A. Gitu. Karena angkanya sama. M tambah M, 2M. Jadi ini juga sama ya. Dia persis juga kayak begitu. Jadi ini kan sama, Ibu ulangi ya. Kan ini kan sin X cos X. Ini juga sin X cos X. Karena sama, kalau ditambah, dia menjadi 2 sin X cos X. Kalau dikurang jadi 0, jadi dicoret saja. Kayak gitu ya. Nah, lalu ini kenapa bisa dapat 1, Bu? Ini 1 nih apa maksudnya ini, Bu? Oke. 1 karena itu adalah identitas trigonometri. Kalian perhatikan, yang tadi Ibu sudah kasih tahu identitas trigonometri itu. Ini sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya 1. Nih, Ibu ada tulis di samping supaya membantu kalian. Identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya 1. Oke, sehingga bagaimana? Yang ini nilainya 1, yang di bawah juga ternyata 1. Nah, jadi yang ini kan tadi sudah 2 sin X cos X. Lalu kita tambahkan dengan 1. Karena ini nilainya 1. Yang di atas juga nilainya 1. Jadi jawabannya setelah pada akhirnya kita temukan jawaban. Yaitu 1/2 sin X cos X tambah 1. Sebenarnya ini sudah selesai ya. Tapi ternyata ini merupakan bentuk identitas trigonometri yang 2 sin X cos X ini. Ini adalah sudut rangkap yang tadi Ibu sudah jelaskan di depan 2 sin X cos X. Itu adalah identitas trigonometri sudut rangkap. 2 sin X cos X itu nilainya sama dengan sin 2X. Sehingga kita bisa ganti. Yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa ganti menjadi sin 2X tambah 1. Jadi 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Begitu ya. Jadi kalau kalian kerja misalnya terus di pilihan ganda tidak ada hasil ini, berarti rubahnya ke sini. Pakai sudut rangkap. Oke, anak-anakku sekalian.
silakan kalian pelajari di LKS, banyak sekali soal-soal di situ. Dan ingat, 2 bentuk dan 2 rumus. Oke? 2 bentuk yaitu bentuk dasar dan aturan rantai. 2 rumus yaitu rumus perkalian dan rumus pembagian. Oke, masih ada 2 soal yaitu bagian F dan bagian G. Itu adalah tugas kalian. Oke? Lanjutkanlah mengerjakan soal bagian F dan G. Itu adalah tugas. Bisa bandingkan pada contoh-contoh soal di LKS kalian. Atau kalian bisa pelajari dari Google kalau misalnya ini kurang ya. Kalau soalnya kurang. Tapi bagian F dan G itu tidak begitu sulit. Kalian silakan pelajari baik-baik. Oke, kiranya kalian memahami. Ya, belajar online memang sangat sulit ya. Ibu juga sulit, kalian juga kesulitan. Tapi mari kita belajar sama-sama. Semoga ini membantu supaya kalian mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!